Posisi saya lagi megang setir kayak gini. Setelah pajar itu turun beberapa menit kemudian, saya ngeliat di depan tuh kan kayak apa ya, kayak bambu yang buat naruh bendera, yang lampu juga di situ. Kan jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin ya kisaran 3-4 meter lah. Kayak gini, saya ngeliat sekelebatan gitu kayak bendera tapi basah. Plek. Saya mikirnya itu bendera karena awalnya kan posisi gelap semua, kita remang-remang aja ngeliatnya. Dan lihat gitu, apaan sih tuh? Masih nggak ini kan, masih kayak mungkin bendera aja gitu yang kena air laut. Positive thinking lah. Masih kayak gitu. Kedua kalinya saya ngeliat lagi. Jadi ada pandangan pun ngeliatin ke bambu itu yang tadi ada kayak kain-kain gitu kan. Saya ngeliatin gini lagi. Ini apaan sih? Pas ketiga kalinya itu nengok, jadi dari bambu itu nengok kayak gini. Itu jadi kayak apa ya, muka Chinese, pinnya tuh borok, jadi merah semua. Astagfirullahaladzim. Itu darah-darah. Bajunya itu dress merah kayak tahun baru Imlek kayak gitu. Dengan garis-garis kuning, apa kayak ya tema-temanya kayak kuning lah. Intinya itu kayak dress merah, garis kuning ke sini. Saya kaget di situ. Saya sempat banting setir. Itu turun di depan kan air tawar. Itu nyampe jatuh. Wah. Dan di belakang itu marah. Jadi kan ada ABK yang di belakang kan, kita kalah sama lempeng doang nih. Kan pas banget kamar belakang kan ABK, dia gebrak kan. Wah, siapa yang layanan? Turun kan ada. Pajar nyamper. Kenapa? Wah, saya di situ kaget. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi sebelumnya gue berterima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan komen, juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Pantengin terus di Suara Misteri Channel, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gue menghadirkan narasumber yang juga pernah hadir juga di Suara Misteri Channel. Dan jangan lupa kalau narasumber gue ini mempunyai channel yaitu Balai Misteri. Ingat ya, Balai Misteri. Subscribe, like, and comment, dan juga ditonton videonya. Cerita juga sama tentang misteri. Yuk sama-sama kita kepoin, kita cari tahu, kita dengerin kira-kira pengalaman horor apa yang ada di narasumber gua pada malam hari ini. Angga, halo Bang Andi. Ketemu lagi sama Angga. Tapi sehat sekarang nggak ya? Sehat-sehat Bang. Alhamdulillah. Nah Angga, kira-kira Tenang Lining udah penasaran nih, udah nungguin kira-kira cerita yang mana lagi nih nggak sekarang nggak? Mungkin pengalaman saya pas jadi ABK ya Bang. ABK. Itu gimana ceritanya ya? Jadi cerita ini tuh di akhir 2019 Bang. Posisi lagi nganggur kan pas itu. Saya tuh sempat ngechat teman saya nih, si Dedi lewat Facebook. Saya ngechat si Dedi, belum ada loker juga. Saya ngechat juga temen yang lain tuh, si Chandra. Dan sama nih jawabannya, belum ada. Dari situ ya sempet kayak frustasi lah. Bocah, apalagi si Chandra kan sempet saya masukin kerja kan di Bekasi, dicuci steam tuh. Kok dia masukin saya nggak bisa, padahal saya masukin dia nih. Sempet ada kayak gitu, tiba-tiba tuh si Fajar ngechat, Facebook juga inbox, nanyain gimana, biasalah basa-basi, mana kabar sekarang, kamu di mana? Terus saya di Bogor Jar, katanya kamu lagi nyari kerjaan. Iya sih Jar, emang ada? Ya ada banyak.
Tapi kamu tahu kan basic saya itu gimana gitu loh. Ya emang basic si Fajar ini pelaut bang. Emang dia tuh kerja di kapal terus gitu loh. Kapal luar apa kapal dalam? Kapal lokal lah. Lokal ya, Kapal domestik lokal. ya. Mikir di situ. Ya kalau kamu mau ya pelaut, jadi pelaut gitu. Ntar diajarin cara-caranya, intinya kamu niat aja daripada kayak gitu doang gitu. Saya mikir di laut gimana lagi, belum pernah ke laut juga kan. Udah Jar, ntar Jar, nih kita tukeran nomor WA. Sempet dipikir-pikir daripada nganggur, apa nyoba ya buat nyari pengalaman gitu loh bang. Akhirnya ngechat Fajar, ya udah Jar, siap deh. Ya udah, kamu posisi masih di Bogor kan, kita masih dari Jawa nih, 3 hari lagi kita berangkat ke Jakarta. Oke Jar, ya sempat pamit ke ibu, ke bapak juga, sempat gak diizinin. Kayak ntar aja sih nunggu kerjaan di darat, ngapain nyari kerja ke laut-laut gitu. Ya udah lama juga kan nganggur. Ya udahlah, nggak apa-apa, intinya nyari pengalaman, bapak sempat bilang gitu. Akhirnya si Fajar itu ngechat jam 9 pagi nih, ngechat banyak kan, ngechat terus nelpon juga. Kamu di mana? Saya di rumah nih Jar, buruan kamu kesini, saya udah di Jakarta nih, di Pelabuhan Muara Baru. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya saya mandi, prepare, berangkatlah nih dari stasiun Bojonggede ke stasiun Muara Angke. Sampai Muara Angke mungkin kisaran jam 12 kurang, saya ngabarin si Fajar, Jar, saya udah nyampe nih Jar di Muara Angke. Yaudah kamu pesen ojek online atau apa, ntar nyampe sini saya yang bayar. Saya pesen lah ojek online, jalan nih bang, kita ke Muara Baru. Nyampe di Muara Baru itu Fajar itu udah nunggu di pinggir jalan, nungguin. Saya turun, Fajar bayar, dan kapal kita tuh ada parkirnya tuh agak jauh gitu, jadi buat ke kapal yang mau saya kerja harus ngelewatin kapal-kapal dulu nih. Ya naik situ, naik ke kamar atas, ke kaptennya kan, ngobrol di situ, tanya-tanyain, sempat ditanyain kayak udah pernah ke laut belum? Saya belum pernah pak. Ya udah, yang penting kamu niat kerja, nyari duit. Mana KTP kamu? Saya ngasih KTP, dikasih duit nih bang, 4 juta. Wah seneng dong, awal-awal belum kerja udah dikasih duit nih, pikiran udah seneng kan, kemana-mana enak banget ya kerja di laut ya. Akhirnya di situ ngobrol, sempat nyuruh ABK yang lain tuh buat bikin kopi, kita ngobrol lah panjang lebar di situ. Sore hari saya sempat ngomong sama Fajar, Jar, saya mau transfer duit nih, kan di laut juga mau beli apa bingung kan, gak ada orang jualan. Kamu pancing aja belum ada, logistik belum ada, masa mau ditransfer duitnya? Lah emang pancing beli sendiri, ya belilah. Saya mikir di situ, ya udah kamu mau transfer cuma separuh. Akhirnya saya transfer 2 juta nih bang, bisa 2 juta saya sama Fajar ke Pelabuhan Muara Angke buat beli ya pancing, logistik lah, rokok, kebutuhan kita di laut. Total itu 1.400.000, sisa 600.000. Ternyata hari pertama ya masih kayak gitu aja. Hari keduanya sorenya itu ternyata sorenya itu perbakalan ini berarti ngangkutin beras segala macem, mie instan gitu, keperluan kapal nih buat ABK yang lain. Itu kelar-kelar nyampe habis isa, kita keluar ngopi-ngopi lah mumpung masih di darat kan. Fajar juga ngomong, ntar kita besok baru lepas tali nih, kita masih santai aja ngopi, udah nikmatin aja, ntar besok kalau kerja berdua terus, jangan misah gitu. Di situ akhirnya kita ngobrol biasa lah, yang lain tuh ada ABK yang lain cuma belum pada kenal kan. Saya kenalnya sama Fajar doang. Pas besokannya itu jam 9-an ada kayak apa ya, kayak tumpeng gitulah, kayak sedekah laut mungkin ya, biar lancar atau gimana saya nggak tahu sih. Di situ saya sempet nanya, Jar, ini apaan sih Jar, kok ada kayak ginian? Ya ini mah biasa biar hasil kapalnya. Setelah ngobrol akhirnya lepas tali nih kapal, lepas tali ninggalin Muara Baru ke arah laut ya. Kita kan duduk di luar tuh, dan di situ juga ada ABK calo nih, dan salah satunya nanti almarhum juga kan. ABK calo, dan total satu kapal ini 15 orang sama kapten. Operasinya di perairan Kalimantan, khusus cumi, nyari ikan nyari cumi doang. Di situ ninggalin, saya sempat di jalan tuh ya
enak lah gitu. Intinya perjalanan di kapal tuh awalnya enak-enak aja, nggak tahu bakal kedepannya gimana kan bang. Seru gitu ngobrol, enak ya Jar, kerja di kapal kayak gini. Wah kamu enak-enak aja, ntar ini mah kita masih belum apa-apa ini, liatin ninggalin pulau-pulau kan. Tiba-tiba itu ada yang naik ke atas kan, kamarnya itu kamar ABK di atas, di bawah deket dapur sama di depan yang buat naruh beras. Ada ABK naik, namanya si Dewa, dia orang Kalimantan, bawa buku sama tulisan, nyatetin nama semua kita nih, dicatat. Buat apa Anjar? Ini buat jatah ngemudiin kapal nih, jadi kita satu orang dapat 2 jam jatah. Piket lah, piket ya. Iya piket buat nyupirin kapal nih. Setelah itu Fajar dapat kan siang, dapat. Saya itu habis Fajar, jadi biar bisa diajarin gitu loh. Fajar, saya ngikutin. Jadi modelnya kayak Popeye gitu loh, Bang. Terus ini kaca. Di sini tuh saya pas pertama nemenin Fajar, pas saya juga layaran kan, bahasa kita kapal layaran namanya. Saya ngeliat patung di sini tuh kayak patung Dewi Kuan Yin, sama kayak space kotak gitu ada patung Dewi Kuan Yin. Saya notice ke patung ini terus. Jadi kayak, ini apaan sih Jar? Kan kepo ya, orang pertama di kapal kan apa aja ditanya-tanya kan. Itu jangan banyak nanya-nanya ini Dewi Kuan Yin bukan? Ya emang karena saya suka film Kerasakti. Jadi paham nih patung ini bentuknya apa gitu. Saya ngomong ini Dewi Kuan Yin aja. Iya Dewi Kuan Yin. Oh ini yang di Sun Gokong ya, ininya Sun Gokong kan yang biasa nolongin Sun Gokong. Udah jangan ngomong-ngomong ini mulu, gituin apa Fajar. Cuma kan namanya saya suka bercanda dan Fajar juga bercanda, kok tiba-tiba serius nih dia. Kalau ngebahas tentang patung ini. Hari pertama saya layaran itu ya nggak ada apa-apa kan, ya sempat mabok laut juga kan, muntah-muntah di situ. Hari kedua itu dapat jatah sore, kisaran jam 4 sore nih. Udah biasa agak dibebasin lah, kadang Fajar cuma ngeliat doang, ntar dia turun. Dan kapten itu di belakang saya nih, dia tidur terus. Jarang lah aktivitas, dia duduk atau paling bangun-bangun rokok, makan, habis itu tidur lagi. Karena kan belum operasi nih, perjalanan ke Kalimantan itu 3 hari bang. Jadi emang posisi operasinya di Kalimantan. Masih sore itu ya emang nggak ngelihat ada kejadian apa ya, emang masih santai-santai aja. Dan mabok juga kan, udah nggak mabok kan, baru hari pertama doang, hari kedua udah mulai beradaptasi lah. Hari kedua, hari ketiganya baru nih saya dapat jatah jam 9 malam. Jadi Fajar jam 7 malam, saya jam 9 malam nih dapat jatah. Posisinya kan yang ABK lain pada main judi lah. Di kamar namanya pelaut kan judi, ada yang entah judi kartu, ada yang judi ludo, ada yang ngobrol di depan. Saya masih layaran. Posisi kapal jalan kan lampu dimatiin semua. Cuma ada lampu kelop itu merah, tep yang buat nandain kapal. Saya lagi nyupirin, ya karena posisinya ini karpet di bawah, saya kan duduk gini, pada posisinya gini. Yang ngerokok nih, tangan kiri saya megang rokok sambil sini. Walaupun kita sebenarnya tinggal santai juga bisa sih, orang tinggal kita ngikutin maps kayak modelnya kotak nih, kita tinggal ngikutin ini aja, jangan keluar jalur aja. Sama ngeliatin kapal-kapal, takut ada kapal tongkang, kapal kargo kan kita nggak tahu. Tabrakan gitu aja sih. Ngomongin gini ya gampang sebenarnya, harus kita fokus ngeliatin sekitar doang. Akhirnya saya posisi lagi kayak gini, saya tuh ngebuang abu ke patung ini. Isep ya modelnya kayak asbak aja, kayak bekas dupa juga kan. Kan banyak abunya di situ ya, saya buang ke situ kayak gini aja. Wah, itu masih inget banget saya, setengah 9-an, jam 9 kurang Fajar naik. Dia kan nonton TV, di belakang ada TV kan, jadi TV itu siarannya TV luar gitu. Dan nonton TV, kaptennya masih tidur dan rokok masih sambil liatin ke depan kan, dia ngobrol-ngobrol sambil kayak gini lah, munggungin. Saya ngebuang di situ, bakar lagi ngerokok. Fajar lihat saya ngebuang abu ke patung ini nih, dia negur, "Gak, jangan kayak gitu." "Apaan sih Jar? Itu ngebuangnya yang bener." "Hah, yang bener gimana? Itu abu kamu." Jadi gituin. Ya elah paling ke gini doang kan, gak ada asbak. Emang gak ada asbak.
kalau kita mau keluar tuh ya langsung ke jendela gini agak jauh gitu loh, agak susah. Ini kan lebih enteng, apalagi posisi malam kan jadi mager gitu, dingin juga. Saya taruh sini doang. Jangan kayak gitu, kapten tahu marahin kamu. Kan posisi kapten emang tidur. Dan dari kemarin emang saya dari hari pertama tuh notice ke patung ini terus, kayak ini patung apa sih kok ditaruh-taruh patung-patung kayak gini nih. Baru setelah fajar ya sempet dia ngomongin saya sempet kayak ngebantah kan. Dia kesel, TV dimatiin, dia turun. Posisi saya lagi megang setir kayak gini. Setelah fajar itu turun beberapa menit kemudian, saya ngeliat di depan tuh kan kayak apa ya, kayak bambu yang buat naruh bendera, yang lampu juga di situ. Kan jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin ya kisaran 3-4 meter lah. Kayak gini, saya ngeliat sekelebatan gitu kayak bendera tapi basah. Saya mikirnya itu bendera kan awalnya. Kan posisi gelap semua, kita remang-remang aja ngeliatnya. Dan lihat apaan sih tuh? Masih nggak ini kan, masih kayak mungkin bendera aja gitu yang kena air laut. Positive thinking lah. Masih kayak gitu. Kedua kalinya saya ngeliat lagi. Jadi ada pandangan pun ngeliatin ke bambu itu yang tadi ada kayak kain-kain gitu. Ngeliatin gini lagi. Ini apaan sih? Pas ketiga kalinya itu nengok, jadi dari bambu itu nengok kayak gini. Itu jadi kayak apa ya, muka Chinese, tinnya tuh borok, jadi merah semua. Astagfirullahaladzim. Itu darah-darah. Bajunya itu dress merah kayak tahun baru Imlek kayak gitu. Dengan garis-garis kuning, kayak ya tema-temanya kayak kuning lah. Intinya itu kayak dress merah, garis kuning ke sini. Saya kaget di situ. Saya sempat banting setir. Itu turun di depan kan air tawar. Itu nyampe jatuh. Wah. Yang di belakang itu marah. Jadi kan ada ABK yang di belakang kan nih. Kita kalah sama lempeng doang nih. Kan pas banget kamar belakang kan ABK. Itu gebrak kan. Wah, siapa yang layanan? Turun kan ada. Wajar nyamper. Kenapa? Wah, saya di situ kaget. Jadi kayak diem aja gini. Setelah kapal itu, ya mungkin itu kalau tabrak ombak samping itu kembali kapal. Karena saya spontan nih, belokin kapalnya itu spontan karena ya itu tadi kaget. Sosok itu ngeliatin gini. Wah, langsung spontan aja saya puterin. Jadi mungkin 360 derajat itu muter. Nyampe toren di depan itu nyampe jatuh. Gua kapten bangun kan. Fajar naik, saya ditanya, dipegang kan tuh setir sama Fajar. Saya diem aja. Kenapa? Apa Fajar? Udah jam layaran habis, saya turun ke bawah sama Fajar, tanya, kenapa emang tadi? Bisa nggak layaran gitu-gitu? Saya diem aja karena saya masih baru kan. Tanya-tanyain lah, masih diem. Saya masih dalam hati, tadi apaan ya? Masa setan ada sih? Saya masih mikirnya gitu tuh bang. Setelah itu malam itu ya itu doang. Baru besokannya itu kan udah nyampe Kalimantan. Di dalam mimpi itu ya entah itu mimpi atau gimana ya, kan saya tidur itu deket jendela. Ini saya tidur nih, ini jendela nih, modelnya kayak kandang burung merpati, yang tarikan kayak gini nih. Saya tidur di mimpi itu, saya tuh ngebuka jendela, jadi pas banget ya depan-depan kayak gini lah. Saya ngebuka jendela, itu sosok pas banget. Saya nyamping kayak gini, dia tuh begini, pas banget ada depan-depan. Wah, di situ saya teriakan, wah. Pas saya bangun itu jendela nutup. Si Acil samping saya nih, anak Senen, dia bilang, apaan sih lu bego, berisik banget. Setan Cil, setan pala lu. Mana ada, itu siang-siang bang. Mikir, cewek yang tadi yang semalam yang semalam. Dengan itu tadi agak cabai, Chinese sama korengan samping setengahnya. Itu pas aja, jadi dibilang nyamping ya, saya kan tidur kayak gini, dia tuh pas begini ya, jadi kayak ngadep-depan aja gitu. Kan kaget. Yang saya bangun itu jendela nutup. Terus saya mutusin turun, ketemu Fajar juga kan. Fajar ya biasalah, namanya dia pelaut kan, jarang tidur juga, dia suka warawiri. Dia ngobrol, apa bikin pancing, ntar malam udah mulai mancing. Saya ke depan ngobrol sama Pade kan, di situ ada tuh Pade, dia paling tua di ABK yang lain. Saya ngobrol,
ngobrol-ngobrol, akhirnya bikin pancing, dibikinin pajar juga. Hari pertama mancing ya biasalah, namanya pemula kan susah tuh nyari pancing. Jadi pancingnya itu kayak udang-udangan gitu bang, pakai ruit. Ya awal-awal mancing dapat 1 ekor aja susah banget. Kejadian itu entah itu jam berapa, intinya itu tengah malam sih, kan kita jam operasinya setengah 6 sore sampai pagi kan. Saya itu mancing di tengah, di sebelah sini tuh si Martin, di belakang Fajar, di sini Daniel, di depan lagi di haluan tuh si Acil. Saya mancing itu menghubungin kamar mesin, lagi mancing begini. Hari pertama mancing itu tengah malam, entah itu mungkin setengah 1 karena mau racing kan. Racing itu berarti mau nyimpen cumi nih buat yang kedua. Saya lagi mancing, jadi mata ekor kiri saya itu kayak pengen lihat ke kamar mesin terus nih, kan kamar mesin nggak ditutup, dibuka biar uapnya keluar gitu loh. Ngeliatin modelnya kayak gini, kaki saya kan setengah keluar kapal, setengah di dalam, jadi modelnya gini loh, gini aja. Ngeliatin kayak apaan sih, kayak nggak asing gitu loh. Dan ini mata ekor kayak pengen lihatnya ke situ terus. Dan saya coba nengok kayak gini, itu perempuan itu lagi. Astagfirullahaladzim. Lagi duduk di pipa yang cerobong kapal kan. Itu pipanya kan di kamar mesin, itu duduk nunggungin saya. Jadi saya mancing tuh, ini apaan lagi. Saya mancing tuh belipir-belipir deket sama Martin akhirnya. Yang harusnya jaraknya mungkin 1 meter, saya ngedeket nih. Martin, enggak, yang bener mancingnya, jangan deket-deket. Gak apa-apa Tin. Saya speaknya ngobrol aja kan, ngobrol-ngobrol. Setelah kayak gitu, mau cerita ke siapa, saya belum cerita ke siapa-siapa. Kebetulan kan saya berangkat tanggal 13 Desember 2019. Perjalanan 16 Desember, nyampe 17-nya kan mulai operasi. Ya setelah kejadian itu, ya biasa lah, sekelebatan biasa. Ya masih kayak aneh banget ini kapal. Terus pikirnya gitu-gitu doang. Apa halusinasi apa gimana sih? Masih belum ini banget loh percaya hal kayak gitu. Baru kisaran 3 hari sebelum tahun baru, ada badai nih bang, di tengah laut. Dapat kabar dari monitor buat semua kapal harus mendekat pulau lah. Dan baru ini kejadian yang hampir saya meninggal. Astagfirullahaladzim. Nyampe di Pulau Kalimantan kisaran sore kan, kita berangkat pagi itu habis mancing. Saya nyampe sore setengah 4, turun ngobrol-ngobrol sama yang lain lah buat ngakrapin lagi. Biasa obrolan-obrolan yang terakhir kerja di mana, terus pengalamannya apa aja gitulah. Biasa kan namanya kita ABK. Saya ngobrol di haluan sama yang lain, akrab nih sama si Martin ini yang nantinya jadi almarhum, dan si Palembang, namanya si Andika tapi kayak saya kalau manggil Palembang. Di situ, dan semua ras itu ada semua di kapal saya, dari ujung barat sampai timur tuh ada di situ. Ngobrol-ngobrol, makan maghrib jam 9 itu saya duduk di belakang, dan yang lainnya biasa dengan rutinitas judi lah, ada main judi, ada yang di depan ngobrol beberapa kan. Saya itu mutusin buat sendiri karena ya mungkin ada rasa bosen, rasa nggak betah gitu, gimana sih bang. Baru pertama di kapal kan. Ada saya bikin kopi, saya duduk sendiri ngopi, ngerokok, yang lain pada ngobrol. Dan di deket dapur kan ada kamar yang khusus buat 2 orang doang nih sebenarnya. Itu jarang keluar, Bang Fani sama Bang Ian ini jarang keluar. Saya masih ngobrol, masih ngerokok, ngopi sambil enak di rumah ya, daripada kayak gini, kayak capek, bosen. Tiba-tiba si Palembang itu datang nyamperin saya. Enggak, itu kisaran jam 9-an, setengah 10-an lah. Kenapa bang? Lapar nggak lu? Ya lapar sih, walaupun kita habis makan maghrib, namanya kita kena angin dingin ya, kamu cepet lapar. Lapar sih bang. Coba ya liatin nasinya ada nggak? Dibuka sama Palembang tuh nasi. Masih ada nggak? Kamu bisa masak nggak? Bisa. Emang bumbunya ada? Saya bilang gitu ke si Palembang kan. Ada, ntar ya dimintain. Jadi tuh semua cabai, bawang, segala macam di dapur tuh disimpan sama kapten. Ditaruh kamar kapten nih. Kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau apa-apa harus minta dulu nih.
Ada Palembang tuh jalan ke kamar kapten tuh, ke depan naik ke atas, ya diomelin lah di situ. Yang saya dengar sih, kita ini baru di sini, masih lama nih. Ya ocehin tetap dapet nih, dapet. Palembang bikin bumbunya, saya masak nasi kan, jadi lagi goreng-goreng. Tiba-tiba si Dewa ini dari depan ke belakang, marahin saya. Dia dengan kata-kata kasar, wah bego lu, ini di Kalimantan nih nggak boleh masak nasi goreng. Ya, saya namanya anak muda juga kan posisinya, ya kepancing juga. Apaan sih lu, maksudnya gimana lu? Ya ini Kalimantan nggak boleh masak nasi goreng. Ya Kalimantan lu doang kali, bilang aja lu pengen. Si Palembang nimpalin juga sih, ya bilang aja dia pengen. Wah lu kalau kapten tahu mah sehabis lu dimarahin. Si Dewa ke depan lagi, saya nggak ngurusin kan, tetap masak kan nasi goreng. Jadi tuh kisaran 3 porsi. Saya nyuruh Palembang, bang panggil si Fajar di atas, suruh turun makan nih. Palembang naik, Fajar turun. Fajar ngomong, masak opo enggak? Nasi goreng Jar. Waduh, ojo masak kayak gini, ojo masak nasi goreng. Kenapa emang Jar? Nggak boleh nih Kalimantan. Udah makan aja lah, apaan sih percaya halal kayak gituan, saya bilang gitu. Baru setelah kayak gitu kejadian berturut-turut. Setelah dari itu kita makan kelar, biasalah Palembang di depan. Palembang kan tidur di depan ya, Fajar biasa ke atas buat ya judi, nggak tau lah, di atas pada ngobrol. Saya tetap di situ nih sendirian karena itu tadi udah rasa bosen, udah pengen di darat aja gitu bang. Pikiran udah orang bosen gimana sih, kayak udah malas sama yang lain gitu loh. Sendirian ngobrol sampai jam 1:30 nih. Suara udah agak sepi nih, orang udah pada nggak ada aktivitas nih. Biasanya ada orang ngobrol berisik, itu udah sepi kan. Kapten itu dari belakang, posisinya kan saya nunggu nih, saya berarti ngadep ke belakang kapal. Ditepok sini, di sini jangan banyak lamun ya Cap, udah banyak yang hilang di sini. Astagfirullahaladzim. Ya diem aja, ya deh tidur naik ke atas, jangan sendirian, digituin sama kapten kan. Ya saya cuma jawab iya doang kan. Saya mikir kapten buang air kecil, naik lagi ke atas ke kamar dia. Saya masih santai ngabisin sebatang. Jam 2 saya itu mutusin buat naik ke atas. Ya benar, yang lain udah pada tidur. Saya tidur karena saya takut tidur di dekat jendela, karena dari yang pas kemarin kejadian saya naruh si Acil nih dekat jendela. Saya di sampingnya, saya tidur di situ. Baru terlelap ya mungkin 15 menit ya, yang merem kayak gini, tiba-tiba saya itu ada di tengah hutan. Astagfirullah. Saya di tengah hutan, saya berdiri, saya bingung, tapi saya sadar. Nah, ini di mana ini? Saya sadar saya itu tidur di kapal tadi. Kok ini di hutan, ini apa ini? Saya bilang gitu. Tiba-tiba ada perempuan dari belakang manggil, Mas. Ketiga kali nengok, dia nyamperin saya. Lagi ngapain di sini Mas? Lah, saya juga nggak tahu Mbak. Perasaan saya tadi tidur di kapal, kok di sini? Pegang tangan saya. Ya ikut Mas. Ikut. Nggak bisa nolak kayak enggak, saya ikut. Masuk ke dalam, jadi kayak apa ya? Kayak pinus-pinus gitu loh. Jati, pinus, intinya hutan-hutan. Dah ya nggak tahu deh itu, saya nggak pernah ke hutan juga. Itu intinya batang-batang pohon gede gitu loh. Saya masuk ke dalam, ketemu gapura pakai bambu dan pagernya itu tingginya segini, pagar bambu. Di sebelah kanan pagar bambu juga ada batu hitam tapi melayang. Mungkin segini nih, jarak setengah, ya nggak tahu berapa senti itu dari tanah, itu nggak nempel ke tanah batunya. Perempuan itu ngolesin, entah itu 2 jari atau 3 jari, saya masih ya lupa ingat. Intinya tuh dia ngolesin batu itu, jarinya diolesin ke sini saya. Setelah itu saya nggak bisa nanya lagi. Saya masuk ke dalam, jadi rumah-rumah panggung kayak gitu, banyak aktivitas di situ, anak kecil, orang tua, ya kayak orang ngobrol rame gitu, perkampungan. Di situ
Tapi yang aneh itu kan banyak suara orang ngobrol lah, tapi nggak tahu bahasa mana, bukan bahasa Indonesia. Nggak tahu, saya nggak pernah dengerin bahasa apa. Ya mungkin bahasa khas itulah daerah situ, saya nggak tahu. Tapi mimik ininya tuh diem. Jadi mulutnya tuh diem. Mulutnya tuh nggak mangap, nggak apa, cuma diem, tapi banyak suara gitu loh. Kayak orang ngobrol rame banget. Jalan. Entah itu berapa rumah, mungkin 9-an rumah yang saya lewatin. Rumah dia itu sebelah kanan, jadi kayak belokan ke kanan. Rumah dia tuh modelnya panjang, pintunya tuh di tengah, pagar juga, naik ke atas ada tangganya. Saya naik, buka pintunya kayak gini, mejanya juga panjang, kursinya panjang. Saya duduk di situ. Saya bingung, kayak dalam hati tuh, ini gimana sih, perasaan kan terakhir tadi di kapal, kok bisa di sini. Selesai ngobrol lagi, kayak ngobrol sama batin sendiri, tiba-tiba datang bapak-bapak naik nih, masuk ke dalam rumah, pakai topi camping, bawa jala yang tebaran kayak gini, kayak nelayan tradisional gitu lah, taruh di samping pintu, duduk di depan saya, hadap-hadapan. Baru di situ saya bisa ngobrol. Tanya sama dia, dari mana mas? Orang Jawa ya mas? Iya pak. Ikut kapal yang itu. Saya mikirnya ini bapak yang tadi pakai sampan apa ya, atau gimana, kan banyak kan orang-orang pakai sampan gitu. Mungkin bapak itu kali ya. Saya mikir itu, kalau memang suka di laut, mending ikut bapak aja mas di sini. Saya nggak betah sih sebenarnya, saya cerita di situ. Saya nggak betah ini. Ya kalau nggak betah ngapain ikut kapal, mending di sini aja kerja. Jadi kayak ngobrol sama manusia bang. Dan itu saya sadar sepenuhnya, bukan mimpi, bukan apa, itu saya sadar. Ngobrol, tiba-tiba saya kebangun. Ya kaki si Acil kena ulu hati saya nih. Kan kaget bangun. Saya sempat kesel sama Acil kayak gini. Acil. Saya bangun sambil, tadi apaan ya? Jadi mimpi dari awal itu kerekam jelas. Masih anggapnya mimpi kan. Baru besokannya siang tuh saya ngobrol, karena kan di pulau kita nggak kerja sama sekali. Masih di pulau, saya ngobrol, saya nanya sama Dewa, wah Kalimantan emang ceweknya cantik-cantik ya? Wah cantik-cantik, tapi bukan di pulau ini kosong. Yang kita kapalnya nyamperin pulau ini, kan kapal banyak banget. Ini pulau kosong. Di depannya lagi baru ada pulau yang ada penghuninya gitu loh. Hati-hati lu kalau nyakitin perempuan Kalimantan. Lu bisa di atas pintu, jadi barang laki-laki gitu. Masa sih wah ya, saya sempat nanggepinnya bercanda lah, masa wah nggak percaya, lu lihat aja lu belum tahu sih Kalimantan gimana gitu. Saya mikirnya mungkin karena lu orang Kalimantan jadi ngomong kayak gitu, awalnya gitu tuh bang. Besok berarti setelah ngomong kayak gitu, ngobrol siangnya, malamnya kan biasa lah makan kan, maghrib. Setelah maghrib biasa yang lain pada main judi di atas, saya tetap duduk di situ karena udah mulai ngerasa, ya menurut yang lain tuh saya udah mulai menyendiri, padahal menurut saya sendiri kayak ya emang menyendiri, karena bukan karena apa ya, ada hal-hal di belakang, enggak, emang kayak jorok-jorok banget orang-orangnya gitu, pada nggak mandi, pada apa ya, kalau bahasa Jawa tuh ngebrek lah, seenaknya sendiri gitu. Jadi kayak mulai agak jaga jarak. Jadi situ masih duduk biasa ngopi, sempet ngobrol tuh sama Bang Ian sama Pani kan, yang kamar di bawah tuh yang 2 orang abang ade. Saya ngobrol, dia tidur jam 11, dia sempet ngomong, tidur aja kamu, udah jam segini ngapain sih sendirian. Ya mas, ntar aja. Saya lagi ngobrol-ngobrol, jam biasa saya tidur dulu jam 2-an kan. Saya masuk, naik ke kamar atas buat tidur lagi. Saya lanjut lagi. Mimpi seperti itu lagi. Mimpi di situ lagi. Bedanya posisinya. Terakhir saya mimpi kan di dalam. Ini saya di depan pagar, di depan tangga yang arah mau masuk ke rumah dia. Di situ saya diem aja. Perempuan ini keluar. Mas, kenapa pulang nggak pamit? Lagi dibikinin minum juga kok, nggak pamit sama bapak. Bapak nanyain. Di situ kayak ada bisikan, kamu jangan jawab, kayak jangan sampai saya ngomong ngebalesin dia omongan dia gitu. Saya diem aja, diem. Jadi kayak bisikan,
Kalau sampai saya ngomong, saya ngejawabin dia, udah saya nggak bisa balik. Diem. Dan alhamdulillahnya mungkin kayak masih dikasih kesempatan ya. Kapal saya kan punya rombongan nih yang mau finish, dan saya kan baru start. Barter-barteran makanan. Setelah barter-barteran makanan, saya dibangunin kan, ABK semua dibangunin. Dan itu masih subuh. Lagi-lagi di jam itu mungkin jam 4:30. Itu padahal bentar banget. Baru saya tidur jam 2. Jam sekitarannya mungkin interaksi di situ 5 menit nggak ada deh. Tapi tiba-tiba udah mau subuh aja. Bangun di situ. Akhirnya pikiran saya udah pengen ke pulau itu terus, ke tempat itu terus. Mikir aja, apa mendingan ke situ aja ya? Enak kali ya hidup di sana. Jadi udah fokus ke sana terus. Baru setelah 2 malam di situ, subuh itu sekitaran, kan masih subuh itu kan kita rombongan biasa pagi, siang, sore makan, malamnya itu saya udah kebengong biasa di tempat itu. Dan masih diem, koki lagi masak, sempat ngobrol juga di situ. Tiba-tiba saya nggak tahu, dibilang sadar, dibilang nggak sadar, yang nggak tahu ya, tiba-tiba saya terjun, loncat ke air. Dan yang lihat tuh sebenarnya koki itu ngeliat, cuma bukan lihat sih, denger suara gitu. Terjun dari 4:30 subuh nih, tiba-tiba di mungkin 4:30, karena jam 5-an kan mulai ada terang dikit, itu saya mukanya tuh kena air. Di situ sadar, oh di sini. Padahal saya sadar ketika saya terjun tuh sadar. Jadi kayak pengen ke pulau itu, saya terjun. Tapi anehnya tuh pas kena air, saya berenang mungkin di sana sejaman lebih. Di situ saya sadar lagi, dan itu aneh. Makanya dipikir logika tuh aneh. Anehnya gini, saya pas terjun itu sadar, saya pengen terjun, saya pengen ke pulau itu yang ada di depan ini. Tapi giliran saya kena air itu lebih sadar, kok di sini. Di mana posisinya? Di air. Di air tuh saya udah keriputan, nyampe jam 7:30 pagi. Saya di air terus, mau balik ke kapal udah nggak mungkin, ke pulau apalagi. Tiba-tiba ya mungkin karena ya sempet dalam hati ya Allah, kalau emang ajal saya di sini mau mati, jasad saya ditemuin, saya nggak apa-apa mati di sini. Saya sempat ngomong kayak gitu, saking ya sempat nangis lah di situ. Ya kayak deket banget gitu loh sama yang di atas. Ngobrol gitu, tiba-tiba ada kapal terakhir. Padahal kan kapal saya itu kapal terakhir, parkirnya gitu loh, agak jauh. Kan kita walaupun deket pulau nggak deket, mungkin kalau ya sekitaran 2 kilometer lah. 2 kilometeran dari situ, tiba-tiba tuh ada kapal, ada ABK 2 yang masih kayak melek gitu loh. Dia manggil saya, mas. Saya cuma udah nggak bisa ngomong, kayak gini doang. Tiba-tiba dia ngelemparin tali, pegang mas, pegang. Saya pegang itu aja udah lemes banget. Saya pegang, tolongin masuk ke kapal itu, posisi basah kuyup kan. Kenapa mas? Saya itu nggak jawab sama sekali bang. Ditanya dia, dikasih teh anget, ganti baju sama rokok, itu saya nggak jawab. Ditanya kayak nggak tahu, nggak bisa ngomong aja. Udah gitu kapten dari kapal yang nolongin saya ngontek tuh, nih ABK siapa yang hilang. Setelah ngontek, kapal saya nyamperin, saya kembali ke kapal saya nih. Kembali ke kapal, tarik sama kapten, ngobrol di atas. Makanya kalau di pulau ini tuh jangan ngelamun, pikiran kapten gitu. Padahal nggak tahu tentang saya masak nasi goreng sama ngebuang abu sembarangan gitu loh. Ya kayak turun. Setelah itu akhirnya saya itu di backing sama 2 orang yang di bawah nih, nggak boleh tidur di atas, takutnya saya ngelamun lagi kan. Ya di bawah. Akhirnya kan itu apa ya, orang tidur berdua aja susah, apalagi bertiga. Wah, jadi udah sempit-sempitan lah, udah kayak ikan panggang gitu, berjejer gitu. Operasi lagi ke laut. Setelah baru ke laut, ini yang menurut saya lebih aneh sih. Posisi itu hujan, gerimis, kejadiannya selalu subuh gitu, 3:30-an. Kan kalau hujan gede, senior pada tidur ya. Saya yang junior gantian yang ABK calo, yang junior itu biasalah mancing.
Saya itu posisi lagi ngelempar cumi nih dari haluan di atas. Itu jelas banget saya didorong. Saya jatuh lagi ke air. Astagfirullahaladzim. Itu posisi di tengah laut. Saya jatuh ke air. Itu nyampe, jadi ini kapal, ini kan bawahnya kapal, ini sampai hampir lihat ke bawahnya kapal karena saya jatuhnya ke dalam pakai jas hujan lagi posisi. Ada saya kayak dalam air itu kayak ya gimana ya, masih sadar kayak, ayo kayak nguatin, ayo bisa ayo naik ke atas. Saya ngeraba-geraba kayak gini ketemu lubang, jadi pembuangan air dari kapal ke laut. Tapi banyak karang-karang tajamnya gitu. Karena kerendam air terus kan. Saya megang itu ya. Nyampe daging saya aja nyangkut di itu karang-karang itu. Jadi dalam hati ini kalau saya lepasin saya hilang, mendingan saya sakit. Jadi pada sobek semua tadinya di sini. Dari situ tiba-tiba ya mungkin entah berapa menit saya lupa, si Indri nih habis makan mie, bikin mie, dia jalan ke depan dengar saya tolong itu sebenarnya dari tadi. Cuma mikirnya orang bercanda atau gimana. Saya tolongin, kenapa? Saya naruh mie, saya tolongin. Baru di situ saya ngerasa ya kena mental lah. Udah kena mental. Saya ngomong sama Mas Ian gini-gini, dia cerita makanya ini kapal bahaya, ini kapal baru, bisa-bisa makan korban gitu. Dia baru ngomong kayak gitu. Siang itu saya ngomong sama Pade karena dia paling tua, di atas kapten juga kan usianya, barangkali bisa ngirim saya ke Jakarta nih. Setelah saya ngomong sama Pade ya biasalah dibacotin segala macam, nyuruh yang lain buat sol itu ngangkat jangkar buat kita ke pulau tersebut untuk melakukan ritual. Karena ngebalikin saya itu ke Jakarta udah nggak mungkin, karena perjalanan aja 4 hari kan, 3 hari 4 hari, apalagi posisi kita udah jauh nih dari tempat operasi pertama. Jadi akhirnya cara satunya ya ritual tadi. Akhirnya kita jalan ke pulau tersebut. Jam habis makan itu kan maghrib, habis makan yang lain tuh dibilangin ABK dikumpulin di depan, kamu nggak boleh keluar di atas jam 9. Intinya jam 9 ini harus benar-benar di dalam semua. Entah itu mau ngapain kan saya belum tahu pas itu. Saya masih masuk tidur jam 9, saya ngobrol sama Mas Ian sama Fani nih. Ngobrol. Saya tuh ngeliat kapten berdiri di batas kapal gitu loh. Nggak tahu itu namanya apa ya, batas kapal. Kalau kita ke laut sih bilangnya golak. Duduk di golak, dia berdiri, dia ngobrol ke arah pulau. Jadi ada suaranya tapi kayak perempuan, angin doang gitu. Tapi nggak ada wujudnya. Astagfirullah. Saya kan lihat dari celah-celah lempeng-lempeng ini kan, yang lihat sama Mas Ian tunggu, jangan dilihatin. Jadi kapten tuh ngobrol, kayak ngobrol sama orang. Cuma nggak tahu dia ngobrol apa, dan yang nanggepin itu perempuan, tapi suaranya itu kayak angin gitu loh. Nggak ada wujudnya. Setelah ritual itu alhamdulillah ke saya udah nggak ada nih. Berangkat lagi buat kerja biasa. Setelah beberapa hari kemudian kan Mas Ian itu keluar nih siang-siang. Kan saya tidur di tengah, ini Fani sebelah kiri, ini dekat pintu itu Mas Ian. Mas Ian itu keluar ke jendela, pikiran saya ini orang kok keluar lama banget, apalagi ngejahit pancing. Saya mikirnya gitu. Nemenin lah. Saya keluar juga, setelah beberapa menit Mas Ian keluar kan. Saya nyari ke depan, nggak ada. Ke kamar atas nggak ada, bahkan saya ke kamar kapten, dan yang itu nggak mungkin kan kalau dia ke kamar kapten. Saya bakal nyampe ke situ, itu nggak ada. Ini orang kemana? Dan saya mutusin buat masuk lagi. Sebelum saya masuk, saya buang air kecil, saya ngeliat Mas Ian udah di bawah kapal. Astagfirullahaladzim. Pegangan lubang yang kemarin saya pegangan pas jatuh. Kan kita kalau jatuh dari kapal nggak mungkin naik sendiri, tuh nggak mungkin, karena jarak air sama kapal tinggi, mungkin kisaran 2 meter 3 meter. Jatuh, saya bilang sama Mas, kenapa Mas? Tolong nggak. Saya bangunin si Fani kan, Fan, Mas Ian Fan, jatuh Fan, bangun Fan, malam gitu. Dia bangun tidur kan kaget, langsung nyari tali gardan kan, tolongin baru dia cerita, dia dari keluar buang air kecil, dia jatuh menurut dia.
itu ada yang nyenggol sini. Posisi dia kan kayak gini nih, kencing ngadep ke laut kan. Jadi kayak disenggol pakai kayak gini, kayak gini loh. Akhirnya jatuh. Kejadian itu dia semakin muat nih, kapal baru ini pasti bawa korban, nggak mungkin enggak, karena masih juga kan pelaut juga kan. Karena yang di baru di situ ya kisaran 4 doang lah, 4 orang atau 5 orang. Hati-hati, sering baca-baca. Udah kejadian itu berapa hari kemudian saya lagi pada ngobrol, saya masih Yan Fani sama Koki nih kan, sore-sore tuh jam 3:30 Koki lagi mulai mau masak, kita lagi ngobrol, tiba-tiba KKM dari depan itu ke belakang lari. Cerita-cerita dia ngomong, teriak-teriak, "Mas, tadi siapa yang bercanda?" "Bercanda gimana?" "Tadi saya lagi tidur." Jadi KKM itu dicekek itu dari belakang. Dia tolong-tolongan tuh nggak ada yang lihat, padahal di kamar depan yang saya bilang tadi yang di naro beras itu kan ada ABK yang lain. Nggak denger itu dicekek itu dari belakangnya keknya. Astagfirullahaladzim. Dia nyampe tolong-tolong, nggak tahu itu berapa menit, dia ke belakang kirain bercanda kan, karena kan nggak ngeliat sosok ya, nggak ngeliat siapa yang nyekek. Itu nggak ada, Fer, ada Mas, sumpah. Akhirnya dari situ dia udah nggak berani tidur di situ lagi kan. Dia izin sama kapten, dia kan KKM nih, kepala kamar mesin. Akhirnya dia izin sama kapten buat tidur bareng sama kapten. Dan harusnya kan kita ngejaring Cumi ini kan kita ngejaring, itu beberapa kali ada gangguan, makanya kita ngejaring. Mulai dari suara perempuan, jadi suara perempuan itu sering banget, apa ya, mungkin hal biasa lah, tiap malam ketawa, ntar suara hantu laut itu biasanya. Iya, biasa gitu-gitu doang. Jadi kayak hal gitu yang selama nggak kontak fisik tuh bagi kita itu biasa gitu loh. Kejadian terakhirnya itu nimpa, ya dibilang sahabat, bilang teman-teman, udah akrab sih sebenarnya, akrab banget. Yang mancing di samping saya ini, karena kan tiap hari kita selama berbulan-bulan kan bareng kan mancingnya, si Martu di sini. Kalau kita mau mancing itu kan harus ngejahit. Niat dia itu ngejahit siang, paginya itu habis makan bikin minuman rasa, biar ntar nemenin dia pas ngejahit nih dingin, taruh di freezer. Dia habis makan naruh minuman ke depan, ngebuka palka, turun ke bawah naruh minuman. Siang-siangnya dia ngambil, pas ngambil dia kepleset. Menurut dia nginjek tali gardan, tali yang saya pegang buat nolong Mas Ian dan tempat di mana si Ferry dicekek. Setelah itu ya kita nggak tahu apa-apa kan, dalam arti kan dia siang-siang sendirian, malamnya kan mulai mancing. Kita mancing, dia mancing di belakang saya tanya kan, Tin, kenapa kamu? Jatuh tadi siang, kepleset, itu bengkak. Nyampe jam 1 malam tuh dia bilang udah nggak karuan, badannya panas dingin kan. Setelah panas dingin, dia izin kan sama kapten buat tidur. Setelah dia izin itu, dia udah nggak bangun-bangun lagi, jadi masih hidup. Jadi kan anehnya gini, kan dia bengkak di kaki kiri atau kanan ya, kesleo kan harusnya kaki satu doang. Itu nyampe 6 hari itu nyampe sini, jadi kayak kaki gajah gitu gede. Astagfirullahaladzim. Nyampe dia udah nggak bisa makan, udah nggak ya namanya nggak buang air besar karena nggak makan kan. Udah dia nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja harus pakai ember cat. Di situ posisi udah parah banget, udah bengkaknya parah lah. Saya jam 9 mau ngambil pancing kan, ember saya masih di atas nih pancing. Saya naik ke atas, dipanggil sama Martin, udah ambilin tas dia kan agak jauh tuh, ambilin tas, karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain bang, udah diem aja begini. Ambilin tas, dia ngomong aja kayak gitu. Ambilin ya, karena basic saya bercanda, suka bercanda sama dia juga kan. Dia ngambil tas, sempat ngasih nomor telepon tuh, ntar kalau saya nggak ada kamu hubungi nomor ini gitu. Apaan sih Tin kalau ngomong, ini beneran nggak? Akhirnya dipanggil sama Pade juga kan, ngobrol di situ, ditanyain kan. Pade agak bisa kan hal-hal gitu, bilang Martin kayaknya cuma nginjak tali. Pade bilang kamu bukan nginjek tali, kamu nginjek kaki. Astagfirullahaladzim. Jadi menurut Pade, kaki penunggu kapal ini entah ini
penunggunya yang perempuan yang saya lihat atau apa ya, intinya dia nggak dijabarkan secara bentuknya gitu loh, kayak kamu nginjek kaki makanya itu kamu kepleset. Si Martin karena dia muslim dia nggak percaya hal gitu. Baru setelah itu jam 9-an itu tadi saya baru turun 3 tangga itu ember tuh dia teriak, ember jatuh, wah ember jatuh gar. Saya naik lagi ke atas itu udah lewat. Saya turun ke bawah ngabarin ABK yang lain dari depan pada naik ke atas, kita angkat kan, kita angkat taruh di depan nih. Kan bingung, nggak ada yang punya, jangankan kain kafan ya, sarung aja nggak ada yang punya. Bingung, kita mikir ini gimana lagi, karena posisi dia kan telanjang baju pakai kolor doang, itu bengkak badan tuh, wah 2 kali lipat lah, posisi dia kan gemuk. Tuh bisa badan nggak masuk di akal lah, kayak kaki 2 jadiin 1 gitu loh. Astagfirullah. Jadi bingung, akhirnya ada yang inisiatif itu buka pakai plastik cumi, jadi kantong kresek putih itu ya disambung-sambungin buat nutup di jenazah. Akhirnya disambung-sambungin jadi kayak bukan dipocongin sih, lebih ke dibungkus doang gitu, kayak paket gitu, taruh di freezer. Akhirnya mutusin buat sol angkat jangkar, kita langsung ke Jakarta. Sambil di perjalanan ya kapten ngabarin pengurus, mungkin pas mau masuk Jakarta itu kita dikawal sama polisi air gitu, sama tentara juga nih, dipepet. Kapal kita yang harusnya kita lelang cumi di Muara Angke kita masukin ke Muara Baru karena bawa jenazah nih. Turun udah ada ambulan, jenazah dimasukin ambulan, dibawa, kita digiring ke nggak tahu itu polsek apa itu yang di Muara Baru deket jalan tuh. Dibawa ke situ, didata, ternyata data dari almarhum ini nggak asli. Jadi kayak apa ya namanya, ilegal lah, bikinan calo gitu. Kalau nama sih asli, cuma kalau yang lain-lain tuh enggak gitu. Setelah itu kita didata semua, nama saya, KTP dikasihin semua, itu bener semua. Dan setelah itu kita balik ya urusan jenazah ya pengurus sama kapten, saya sama Fajar balik ke Jawa. Setelah itu udah sih Bang. Gila ya ceritanya, ngeri ya. Nah makanya untuk para pelaut tuh kadang-kadang benar kata si kapten, jangan bengong gitu, karena hantu-hantu laut itu lebih kejam ya, atau lebih sadis ya, untuk menarik kita untuk terjun ke laut. Dan pengalaman dari Angga ini menjadi inspirasi kita supaya nanti kalau para netizen atau lanang lening yang gedenya atau cita-cita jadi pelaut, nah hati-hati di laut itu. Hantu laut itu lebih banyak dibandingin hantu di darat. Oke Martin lagi Angga Ya Bang, terima kasih untuk waktunya mengisi di Suara Misteri Channel. Pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.